Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah wa zailil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad. Wa tujinna biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat wa lil hasanati wa lil hajat. Yang kita muliakan, kita cintai sepanjang masa, yaitu seluruh dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Dan juga yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai sepanjang masa, yaitu para pewaris Nabi, yaitu para ulama, guru-guru agama. Dan juga yang kita hormati, kita banggakan, kita cintai segenap keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Kota Palangkaraya yang berhadir di sini, terkhusus kepada Bapak Pimpinan dan juga Bapak Wakil Pimpinan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Acara pagi menjelang siang ini adalah berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga terlaksana. Walaupun acara yang kita laksanakan ini yang disebut maulid atau maulud atau mulut. Jadi kalau mulut itu jelas ada bahasa Arabnya. Cuma kalau di Hulu Sungai orang menyebut mulut. Khususnya di Barabai, di Kampung Ulun ada menyebut maulid, ada menyebut maulud, tapi mulut sekalinya nyoba makanan lalu jadi mulut. Kalau maulid itu tiga, ada isim masdar mimi, ada isim makan, ada isim zaman. Kalau maulud itu isim maf'ul. Kalau mulut itu ada tetap bahasanya. Nah, cuma itu yang populer di kampung kita di Hulu Sungai. Nah, lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, acara yang kita laksanakan hari ini sebenarnya adalah disepakati oleh para ulama ini bid'ah. Nah, bid'ah artinya tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, cuma sepakat bid'ah artinya tidak ada di zaman Nabi kita acara yang seperti ini. Dan para ulama berbeda pendapat sepanjang masa sampai masa sekarang. Apakah bid'ah ini hasanah atau sayyi'ah? Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sayyi'ah, artinya yang jelek. Dengan dalilnya ini, monggo rokopo. Ada yang mengatakan hasanah, dengan dalilnya ini, monggo rokopo juga. Dan para ulama yang berbeda pendapat itu akhirnya juga sepakat bahwa mereka sepakat untuk tidak sepakat. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, harap kita maklum. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, kata Bapak Pimpinan tadi, sebenarnya mayoritas penduduk Indonesia lebih sepakat kepada bid'ah hasanah. Alhamdulillah, dan syukur alhamdulillah mayoritas kita di sini termasuk mengidolakan bid'ah hasanah ini. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah sayyi'ah, nah di sini jatuhnya lana amaluna walakum amalukum, saling kita bertoleransi. Yang penting jangan sampai kepada derajat lakum dinukum waliyadin. Jadi kan dosa berjualan. Nah, ini bukan lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan beliau tadi ahsanan nasi khuluqa, paling terbaik akhlaknya hamba Allah Subhanahu wa taala, paling afdal makhluk dari makhluk manapun. Beliau itu Rasulullah utusan Allah, punya sahabat beliau jadi murid-murid sidin. Sahabat sidin berisi murid juga yang disebut tabi'in itu berisi murid juga yang disebut
tabi'ut tabi'in. Ini 3 golongan generasi ini yang disebut generasi terbaik Islam. Nah, mereka itu kalau kita membaca dalam sejarah, kalau kita mau mengamati, menganalisa kehidupan yang tiga golongan, 3 masa ini, nah, masa sahabat yang disitu hidup Rasulullah, masa tabi'in generasi setelahnya, masa atba'ut tabi'in, itu yang paling kental dalam suasana kehidupan mereka adalah sifat keikhlasannya. Jadi yang paling kental itu sifat keikhlasannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas mereka itu ruhnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang paling utama dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas. Para ulama mengatakan, apa hukum ikhlas di dalam beraktivitas? Aktivitas dalam kacamata fikih ada 5, bahkan ada 7. Ada aktivitas yang hukumnya wajib, ada kawadani dalam, ada aktivitasnya hukumnya sunnah, ada aktivitasnya hukumnya mubah, ada aktivitasnya hukumnya haram, ada yang makruh, ada yang batal, ada yang sah. Nah, maka seluruh aktivitas itu kata para ulama ini menyimpulkan, terutama Ibnu Athilah Sekandari mengatakan seluruh aktivitas jika di dalamnya tidak terkandung keikhlasan maka dihukumi seperti bangkai. Dihukumi seperti bangkai. Karena ikhlas ruhul a'mal. Karena ikhlas itu adalah ruhnya orang yang beramal beribadah. Baik itu amal yang sunnah maupun amal yang wajib maupun amal yang mubah. Jika tidak ada keikhlasan sebagai landasannya maka seperti bangkai. Bangkai, apa ujung-ujung bangkai? Kambing belum sempat disembelih mati dihukumi bangkai, ayam belum sempat disembelih mati dihukumi bangkai. Seperti itulah orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan, amal ibadahnya dihukumi seperti bangkai, kadada manfaatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya sehari-hari, maka dihukumi berdosa kepada Allah. Karena ikhlas itu hukumnya wajib, kewajiban yang ada di dalam hati kita. Orang yang tidak ikhlas berarti dia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang hukumnya haram yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang tidak ikhlas dalam beramal, amalnya mardud, ditolak, dan orangnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam beramal? Di antaranya ada penyakit hati yang disebut riya. Apabila seseorang beramal tapi dalam kandungan hatinya ada riya, maka amal tersebut kada berpahala, satu, dan pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi ciri-ciri orang yang tidak ikhlas adalah ujub di dalam beramal. Ada lagi orang yang beramal sombong dan lain sebagainya. Maka seluruh penyakit-penyakit hati jika ada di dalam hati seseorang sedangkan dia beramal, amalnya itu mardudah, ditolak oleh Allah. Dan jika dia belum bertaubat lalu meninggal dunia, di akhirat bukan hanya ibadahnya tidak berpahala, tapi orangnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lengkap dalil-dalilnya. Lah, belum ada membicarakan dalil sekarang karena waktu sempit. Jadi kita ambil keringkasannya aja. Kalau ingin dalil bisa head stopis nanti lah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas yang hukumnya wajib pada setiap aktivitas kita? Apa pengertian ikhlas? Kalau ikhlas itu hukumnya wajib, maka mempelajarinya pun hukumnya wajib. Memahami ikhlas hukumnya wajib. Maka para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam, beliau mengatakan bahwa ikhlas itu pengertiannya, definisinya tergantung makomnya seseorang. Makom seseorang secara garis besar ada 3. Ada makom awamul muslimin. Satu, ini paling rendah. Awamul muslimin punya keikhlasan, cuma ikhlasnya rendah. Naik sedikit dari awamul muslimin, minas solihin,
berperang soleh. Ini kayak punya keikhlasan pertengahan. Naik lagi ke atas, ini dua golongan. Pertama minas sadiqin, yang kedua minal wasilin. Nah ini yang tinggi. Yang paling rendah awamul muslimin, kebanyakan kita ini ikhlas. Kalau ditanya mengerjakan ini karena apa? Lillahi ta'ala. Jadi ketiga maqam ikhlas ini, baik yang awamul muslimin maupun minas solihin maupun ke atas minal aulia, ketiga-tiganya ada persamaan tapi ada perbedaan. Persamaannya sama-sama lillahi ta'ala, sama lillahi ta'ala. Walaupun yang paling rendah kadar keikhlasannya, tetap ketika ditanya pasti dia menjawab, aku mengerjakan ini karena Allah. Nah, namun apa perbedaannya? Perbedaannya sangat mencolok. Orang yang ikhlas yang paling rendah, dan ini minimal kita wajib punya seperti ini. Kalau tidak punya seperti ini, ibadah kita ditolak oleh Allah dan kita disiksa nanti di akhirat. Orang yang beribadah memang karena Allah, tapi hatinya mengharapkan sesuatu kepada Allah, yaitu tentang kepentingannya di dunia. Contoh beribadah, membaca surah Yasin, membaca surah Waqiah, kan Quran ibadah, membaca surah Tabarak, membaca surah ini karena Allah, bukti karena Allah dia membaca, tapi tercampuri dengan kepentingan duniawi. Nah, apa kepentingan duniawinya? Dia membaca surah Tabarak dengan harapan meminta kepada Allah supaya hidupnya disugihakan oleh Allah, supaya usahanya lancar, supaya duitnya banyak dan lain sebagainya. Nah, ini disebut ikhlas orang awam. Apakah ini berpahala? Tergantung kadarnya. Seandainya jika dia walaupun mulutnya mengucap lillahi ta'ala, tapi seandainya tidak ada iming-iming untuk kaya, lalu dia tidak membaca surah Waqiah, ini sudah masuk kategori tidak ikhlas. Seandainya tidak ada iming-iming dia mendapatkan ini, mendapatkan itu yang sifatnya keduniaan, dia tidak mengerjakan amal ini, maka itu disebut tidak ikhlas. Jadi boleh kita mencampur keikhlasan niat kita kepada Allah meminta untuk kepentingan duniawi, tapi jangan melebihi kadar 50%. Jadi yang disuruh itu 51% lillahi ta'ala, 49% karena harapan kita lawan Tuhan, hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, nah ini yang dimaksud ikhlas orang awam. Mengerjakan contohnya bersedekah. Bersedekah itu yang diingatkannya waktu membuat kecelengan, waktu menyumbang, mudahan aku sugih. Nah, karena kan orang bersedekah dilipat gandakan pahalanya, mudahan aku sugih. Nah, dilihat nih pahala atau ada, lihat seandainya tidak ada iming-iming untuk sugih, ia tetap bersedekah. Ini disebut ikhlas, walaupun ikhlasnya paling rendah. Seandainya tidak ada iming-iming untuk sugih, ada pun dia bersedekah. Nah, ini disebut kada ikhlas walaupun dia sudah bersedekah. Nah, jadi orang yang ikhlas di paling bawah derajat, ikhlas awamul muslimin itu seperti telur di ujung tanduk, antara diterima, antara ditolak ibadahnya. Nah, tinggal lihat persenannya aja. Kalau 51% karena Allah, 49% karena ingin mendapatkan keduniaan, masih ikhlas. Tapi kalau papalingannya 51% untuk keduniaan, 49% karena Allah, dia bisa tidak mengerjakan ibadah tersebut. Contoh menuntut ilmu, nah, sekaligus hendak ke pasar. Nah, menuntut ilmu sekaligus hendak ke pasar. Nah, kuat mana? Ternyata suatu hari, kan kebiasaannya dia mau menuntut ilmu sekaligus pulangnya ke pasar. Nuntut ilmu pulangnya ke pasar. Suatu hari tidak ada yang dibelinya di pasar, tidak ada sesuatu yang ingin dibelinya di pasar, lalu dia tidak menuntut ilmu. Nah, ini kira orang kada ikhlas. Berarti kekuatannya untuk menuntut ilmu kurang dari 50%. Kekuatannya untuk ke pasar lebih 50%. Itu kiasannya itu ke seluruh amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah mudah-mudahan keikhlasan kita
yang kalau kita mau menganalisa hati kita, mungkin kita di sini keikhlasannya. Kada bergerak kalau kada ada keuntungan, kada beraktivitas kalau kada ada keuntungan yang akan didapatkan. Walaupun kita ketika ditanya apakah ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ikhlas awamul muslimin. Tinggal kita meningkatkan 1% melebihi dari 50%, seperti telur di hidung tandu. Bisa berpahala ibadah kita atau malah kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas yang kedua lebih tinggi. Nah, kalau bisa kita keatasakan ikhlas kita. Kita tingkatkan ke ikhlas yang minas sholihin. Apa itu ikhlas orang-orang soleh? Ikhlas orang-orang soleh ini tentu kada mudah. Hasil dari sering menuntut ilmu, hasil dari sering mengkaji kitab, hasil bergaul dengan orang-orang saleh, sehingga keikhlasan orang-orang saleh menjangkit ke dalam hatinya. Orang-orang saleh itu jika mereka beramal, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah maupun amal yang mubah, seluruhnya itu satu tanda tangan. Apa tanda tangannya? Ya Allah, amal ulun yang wajib, yang sunnah, yang mubah lipat gandakan pahalanya, jadikan pahala yang besar yang berlipat ganda, sehingga ketika di akhirat pian balas dengan surga. Titik, kada koma. Masalah di dunia dia kada memikirkan. Ini hati hendak nyala. Nah, jadi membaca Quran, minta lawan Allah pahala yang besar berlipat ganda, balasannya surga. Bersedekah, minta dengan Allah dilipat gandakan pahalanya, balasannya surga. Urusan di dunia, nah karena ilmunya tahu, pelajarannya ada, dia paham. Perkara di dunia urusan rezeki itu sudah ada rezeki yang disebut madmun, penjaminan Allah. Ada rezeki yang disebut maksum, pembagian Allah. Ini kada bisa diutak-atik. Ada orang yang ditakdirkan Allah dapat rezeki selama umur hidupnya 60 tahun seini. Misalnya 1 triliun, 60 tahun umurnya 1 triliun, 1 triliun itu kada bisa berubah, kurang ganda lebih ganda. Ada orang yang rezeki umurnya 30 tahun, rezekinya 10 triliun, sugih orang ini. Nah, maka ketika umurnya habis, habis juga rezekinya. Ketika rezekinya habis, habis juga umurnya. Nah, ini bagian keimanan kita, yaitu rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi. Nah, jadi orang yang hatinya sudah, walaupun batang tubuhnya di dunia, tapi hatinya sudah melihat akan akhirat. Nah, jadi melihat duit, yang dilihatnya tuh akhirat. Melihat bini, yang dilihatnya akhirat. Melihat anak, yang dilihatnya akhirat. Bagaimana supaya ada apapun yang ada di diriku menjadi keuntunganku di akhirat. Ini orang ikhlas minas sholihin namanya. Kalau kita ganti kata-katanya lah, tadi min awamil muslimin, ikhlas orang yang kenal dengan Allah tapi kurang dekat dengan Allah. Kenal tapi kurang dekat. Kalau minas sholihin, ikhlas orang yang kenal dengan Allah dan sudah dekat dengan Allah. Berbeda kurang dekat dengan yang sudah dekat. Yang pertama awamul muslimin tadi, kenapa disebut sudah kenal dengan Allah tapi kurang dekat? Karena dia tahu. Karena dia tahu Allah Ta'ala kaya, makanya dia meminta kepada Allah. Allah Ta'ala pemurah, makanya dia memohon kepada Allah. Allah Ta'ala berkuasa, makanya dia berhajat kepada Allah. Tapi hajatnya adalah hajat keduniaan. Itu aja masalahnya sebenarnya. Sedangkan urusan di dunia ini Tuhan sudah mengatur. Nah, tapi ada baiknya, ada positifnya. Kenapa? Dia masih percaya Allah itu berkuasa mengabulkan hajatnya. Allah Ta'ala pemurah, kada bakhil. Allah Ta'ala itu kaya raya, maha sugih, maha segala-galanya. Di sini positifnya hubungan awamul muslimin yang beramal karena mengharap sesuatu lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada positifnya, yaitu kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah berkuasa qadir. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, mengetahui hajatnya, lalu dimohon kepada Allah. Nah, ini positifnya. Positifnya di situ. Nah, maka orang yang beramal karena supaya hidupnya dilapangkan oleh Allah Ta'ala di dunia itu ikhlas, masuk ikhlas, bukan kada ikhlas. Orang yang beramal supaya rezekinya banyak di dunia itu masuk ikhlas, cuma hati-hati jangan sampai amal dikerjakan itu terhenti gara-gara hajatnya kada kabul.
Ada yang mahampas ke buku Yasin. Amin. Setahun sudah aku jemaah amalkan surah Yasin, kada kabul-kabul dua aja. Yang mahampas ke surah Yasin tak. Ini seperti telur di hijau kandung. Mahampas ke surah Yasin. Ini hati-hati nih kalau menghinakan lawan surah Yasinnya, dihinakan murtad. Hati. Gara-gara apa? Ada kabul hajatnya. Ada yang anaknya jual rumah karena perlu duit, baca surah Yasin, sembahyang hajat segala macam, sudah juga ada kabul-kabul juga. Nah, itu tak. Ya bisa mengguyang lawan rumah tuh. Bila jual Pak, ayo di rumah ini. Nah ini keikhlasan orang awam ini berbahaya. Antara bisa orang tersebut putus asa, antara orang tersebut bisa juga bertambah kuat imannya kepada Allah. Tergantung apa yang dia dapatkan terhadap hajat-hajatnya tadi. Nah, yang keikhlasan yang kedua ini namanya sholihin. Nah, minimal kita di sini. Hendaknya kita, apalagi kalau umur sudah 40 tahun ke atas, nah, apalagi umur sudah 70, besok mati 70 umur. Pertemuan lawan Israel, keikhlasan kita masih kayak taman kanak-kanak. Nah, bila ada bayangan bahujung, kalau bahasa orang sungai, bayangan bahujung hanya mau bergerak. Bila ada bayangan bahujung, nah kain aja dulu nah. Nah ini keikhlasan kanak-kanak, keikhlasan kanak-kanak. Nah, sedangkan kita misal kita nih misalnya umur 100 tahun sudah. Kenapa umur sampai 100 tahun? Kan ada di sini. Jadi mustahil tersinggung. Kalau ada darurat di 100 tahun umur. Nah, jadi ada tersinggungnya lah. Nah, gitu. Jadi umur 100 tahun tapi mental masih taman kanak-kanak. Yaitu ikhlasnya masih di awamul muslimin. Nah, mau mengerjakan ini apa fadilatnya? Oh, kacam baca tuh kenapa fadilat aja terus tuh. Nah, ini taman kanak-kanak. Nah, rajin, jangkal, disuruh abahnya nukar rokok ke kios perak tuh buka, kenapa? Angsurannya banyak. Nah, ini keikhlasan anak-anak namanya. Nah, yang ketiga ini ikhlas yang paling puncak, yang paling tinggi ini sulit. Nah, ini diperlukan kedekatan dengan seorang guru yang mengarahkan ke dunianya. Nah, jadi orang yang ikhlas puncak ketiga ini, lah, dia beramal kadang memandang, mengharap keuntungan di dunia, ada juga mengharap memandang keuntungan di akhirat. Jadi berat nih. Jam berapa sudah nih? Sampai jam berapa Pak? Pak? Kamu menjelang Johor. Ada setengah jam lagi lah. Tapi padahal dulu ini setengah jam menjelaskan nih, kalau nggak bisa kita tanggung lalu sangka. Johor jam 1 Pak. Setengah jam lagi lah supaya tuntung pandangnya kita penjelasannya. Walaupun yang datang sudah alim aja mengerti dikit, makanya mudzakarah aja, mau ulang-ulang aja, mutalaah. Jadi keikhlasan yang puncak ini dua golongan. Pertama lah golongan orang-orang salikin atau sairin atau orang yang suluk kepada Allah. Yang kedua puncaknya orang-orang yang al-wasilin, itu minal auliya. Kenapa mereka disebut ahlullah? Seperti ucapan keluarga Allah, bahasa Jawa bisa keluarga lah, saking dekatnya dengan Allah. Dia kenal dengan Allah, kenal Allah dan sangat dekat dengan Allah. Nah, beda yang pertama tadi, kenal kurang dekat. Yang pertengahan kenal sudah dekat. Yang paling puncak kenal dan sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Dia beribadah kadang memandang dunia, ada juga mengharap dunia. Walaupun dunia di dirinya banyak. Karena takdir itu kada bisa dihindari. Walaupun kita berniat hanya karena Allah, bahasa tasawufnya ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Walaupun dia beribadah kada mengharap dunia, kalau takdirnya sugi tetap sugi. Walaupun dia mengharap beribadah bukan karena urusan apapun yang di dunianya menguntungkan dirinya, dia lebih percaya kepada takdir Tuhan. Maka orang tersebut beribadah bukan karena dunia satu, dan bukan juga karena surga. Karena orang yang beribadah karena surga, tapi ini lebih tinggi pemahamannya. Jadi mulanya kada paham berarti kada mengerti itulah. Nah, jadi jangan kena dibahas seperti yang aja kada paham. Nah, menurut para ulama tasawuf, orang yang beribadah di dalam kitab Syarah Hikam dijelaskan, orang yang beribadah karena surga itu ma'lul
artinya cacat dalam keikhlasan. Cacat dalam keikhlasan. Kenapa? Karena orang yang beribadah karena surga ada tujuan yang salahin dari Allah. Bisa seandainya surga tuh kada Allah ciptakan, kira-kira masihlah mau beramal beribadah lawan Allah. Orang yang ikhlas yang puncak ini mereka beribadah bukan juga karena takut dengan neraka. Lalu apa motivasinya beribadah? Semata-mata menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ringkasnya, aku hamba Allah. Tugas hamba apa yang diperintah sidin. Sidin menyuruh menggawi ini, sidinnya Allah maksudnya menyuruh menggawi ini kerjakan. Nah, ini tugas hamba. Jadi sadar bahwa kita tuh hamba. Nah, mengerti akan tugas-tugas kehambaan lalu dilaksanakannya, ini ikhlas yang paling puncak. Bukan karena mereka takut neraka lalu mereka beribadah, tidak. Karena seandainya orang yang takut neraka beribadah, seandainya neraka itu tidak ada, apakah mereka masih beribadah kepada Allah? Ini kan ada lagunya. Ada lasoan, ada lagunya. Yang 29 Mesbah ingat ya? Andai surga dan neraka tak diciptakan, apakah kita masih beribadah kepada Allah? Nah, ini orang-orang ikhlas yang puncak. Mereka kadang memandang ke kiri, kadang memandang ke kanan, tapi yang dilihati Allahnya, keridhaannya yang dicari. Sebagaimana contoh di perumpamaan analoginya aja nah. Ulun misalnya lah masih belum kawin, anggap lo umur 20 tahun sekarang nih nah, belum kawin lah. Wah ini kan tua aja sudah. Anggap umur 20 tahun, berdatang lo melamar anak sidin. Anak sidin nih. Ngarannya Ajijah anak sidin. Bisa. Ajijah ini luar biasa, putri Indonesia lah. Punya cantik segala macamnya luar biasa. Dan sidin sugih kaya raya. Bisi harta 750 triliun sidin nih. Nah, lalu ulun berdatang ke rumah sidin malamar. Jadi ujar sidin, kenapa garang motifnya nyawa anakku. Lalu ulun berucap, ulun karena cinta lawan anak pian, karena ulun sayang anak pian, karena ulun tulus mencintai anak pian. Nah ini ikhlas namanya, karena datnya, bukan karena ma'indah, bukan karena apa-apa yang ada di sisinya, tapi karena datnya ini yang tulus. Ulun karena cinta kada kawa ulun guring melainkan kagandangan terus lawan anak pian. Kadapur ingat anak pian, kamar ingat anak pian, kada dalam sumur ingat anak pian, berjabur di sumur ingat anak pian. Ujar yang ulun nih. Tapi seandainya nih sidin dibukakan hijab melihat hati ulun sebenarnya, ucapan ikhlas, keikhlasan bisa diucapkan, tapi yang di hati ini yang dipandang Tuhan. Seandainya sidin melihatnya di hati ulun menghendaki anak sidin supaya ulun tahu persukih. Tahu persukih jadi minantu sidin bisi harta 750 triliun, kemana pokoknya beda ke anak. Paham lagi? Bisi rumah di mana-mana, di Banjar ada, di Hongkong ada, di Surabaya ada, di mana ada bisi rumah. Kemana? Ada anak jatuhnya. Nah, seandainya tuh sidin tahu, untung ulun berucap karena ulun terlalu cinta dengan anak pian, sayang anak pian, itu ikhlas naranya tingkat tinggi tuh. Tapi yang di hati sidin, yang di hati ulun, seandainya sidin tahu ulun maunting harta sidin, kayak apa pendapat sidin? Apakah ulun ini baik? Apakah ulun ini durjana? Ya. Pikirkan kayak apa pendapat sidin? Sidin dan mesti kepada cinta anakku. Iya harta juga yang penting. Nah, itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan lillahi taala itu kada mudah. Nah, itu kalimatnya lillahi taala dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunnah melapaskannya. Usolli warda subhi ujung-ujung lillahi taala, dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah melapaskannya. Kenapa ada termaktub lillahi ta'ala? Untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita beramal wajib karena Allah, wajib ikhlas. Lillahi ta'ala itu sulit. Arti lillahi ta'ala karena semata-mata keridhaan pian, karena menjunjung perintah pian, bukan karena urusan dunia, bukan juga karena urusan keuntungan di akhirat. Ini maksud lillahi ta'ala.
Nah, alangkah munafiknya kita seandainya Allah kada maha pemaaf. Alangkah durjananya hati kita seandainya Allah itu kada bersifat syakur. Arti syakur tuh mau aja kurang lebih, mau aja menerima ibadah kita walaupun kita nih ikhlasnya kurang, mau aja membalas ibadah kita walaupun ikhlas kita nih tercampur-campur. Dan Allah tahu keadaan hati kita, apakah kita ikhlasnya awamul muslimin atau minas salihin atau yang minal aulia tadi. Allah tahu keadaan hati kita. Apabila Allah tahu, waktu kita mengucap lillahi ta'ala, contoh usolli farda subuh atau nawaitu sama gadin misalnya, atau apakah lihat ujungnya lillahi ta'ala. Allah tahu ucapan mulut lillahi ta'ala, hatinya apa yang diunting. Ini diunting nih, maaf lah, bisa ada paham Sofyan nih. Diunting nih bahasa Suryani. Nah, ada yang diunting, ada yang dituju, yang dicari, yang itu bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu waktu kita mengucap lillahi ta'ala, mana posisi kita, mana keikhlasan kita, apakah di sini atau di situ, atau jangan-jangan kita kada ikhlas. Nah, ini yang disebut minal munafiqin. Nah, ini yang kita dihindari. Jadi orang yang ikhlas awamul muslimin ini sangat berbahaya, masuk kepada minal munafiqin. Kalau inya tahan tak kita atau gugur terjerupuk ke bawah, minal munafiqin. Kata-katanya lillahi ta'ala dengan Allah, tapi di hatinya murni karena urusan keduniaan aja. Seandainya kada keuntungan, inya kada mengerjakan ini. Seandainya kada di rumah mintuha, inya kada sembahyang subuh. Oh, ini minal munafiqin. Seandainya kada karena atasan, aku kada mengerjakan ini minal munafiqin juga. Seandainya karena kada ini, aku mustahil mengerjakan ini minal munafiqin juga. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, waktu yang singkat ini karena sudah jam 1 lewat Juhur ini sudah juga, maka belum perpanjang kembali kisahnya. Jadi kayak apa caranya supaya kita tadi berisi keikhlasan bayangannya tuh, supaya kita paham barang ikhlas orang-orang wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, mereka berpijak kepada dua pijakan, dua dasar, sehingga mereka sampai kepada keikhlasan yang puncak ini. Jadi di hati mereka ada dua perkara ini. Satu, niat murni menjunjung perintah Allah dalam setiap aktivitas apapun. Niatnya murni, niatul kholisah, niatnya murni. Seandainya dibedah dadanya, kenapa mengerjakan ini murni karena mengharap keridhaan Allah, ketiga yang lain dari itu. Satu. Nah, maka orang yang seperti inilah yang bisa istiqomah di dalam beramal. Baca surah Yasin, kada sugi-sugi, tak apa ini membaca, karena bukan sugi tujuannya. Membaca ini, mengamalkan, tetap dibacanya walaupun ada kabul hajatnya, karena bukan hajat kabul tujuannya amalan ini. Nah, jadi hanya orang yang niatul kholisah, niat yang bersih, yang bisa istiqomah. Maka para ulama mengatakan ciri orang ikhlas mampu istiqomah. Ciri orang kada ikhlas ada hawa istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa Suryaninya tugul. Nah, jadi orang yang bawa tunggul dalam perbuatan baik itu orang yang niatul khalis saja, niat yang bersih aja, niat yang suci aja. Satu, pijakan pertama. Yang kedua, suhud hati. Waktu dia beramal, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, ada besi pandangan hati. Apa yang dalam hatinya? Dia memandang suhudul minnah, memandang bahwa waktu dia beramal ini sebenarnya bahwa dia mengerjakan ibadah ini semata-mata ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semata-mata karena diberikan anugerah oleh Allah ta'ala. Nah, maka inilah landasan orang yang akan Allah kategorikan masuk kepada ikhlas yang tertinggi ini. Apabila dari awal dia beramal, niatnya murni menggawi mengerjakan perintah Tuhan, dan waktu dia beramal dia memandang akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memang niatnya karena Allah, tapi karena waktu beramal dia memandang dirinya yang sanggup beramal. Dia memandang ini adalah hasil karyaku, ini adalah hasil dari jerih payahku. Nah, ini pun sulit untuk ikhlas.
Kenapa? Karena orang yang memandang dia yang sanggup beramal biasanya minta upah. Nah, jadi orang yang murni bisa ada mengharap upah, ada kesadaran di hatinya bahwa sebenarnya aku ada sanggup mengerjakan ini jika tanpa ditolong Allah. Aku tidak sanggup mengerjakan sholat subuh jika Allah tidak menolongku. Aku kadang sanggup mengerjakan sedekah ini, mengerjakan kebaikan-kebaikan apapun jika Allah tidak menolong, aku kadang sanggup mengerjakannya. Nah, ini kesadaran yang kedua. Cikal bakal seseorang tadi masuk kepada ikhlas yang puncak. Dua kesadaran inilah yang perlu kita bangun. Nah, kesadaran pertama, niatul khalisah, niat semata-mata mengerjakan perintah Allah. Kenapa Allah perintahnya wajib ditaati? Wajar, sidin Tuhan. Kenapa kita wajib mentaati sidin? Wajar, kita hambanya. Apa pengertian hamba? Pengertian hamba dua. Nah, pengertian hamba dua. Kalau sadar yang dua ini, paham arti hamba. Satu, hamba itu orang suruhan. Yang kedua, hamba itu selalu ditolongi. Nah, jadi hamba ini orang suruhan. Dan hamba ini selalu ditolongi. Nah, maka dua pemahaman, dua kesadaran seperti inilah yang disebut hamba Allah yang sebenarnya. Aku orang suruhan, wajar mengerjakan 5 waktu. Aku suruhan Allah Ta'ala, dan aku walaupun disuruh selalu ditolongi Allah. Sebab Allah ada menolongi, kadang aku menggawe ini. Nah, orang yang beramal tapi ditolongi malu ketika dia minta balas. Contoh misalnya pian nih besi rumah, di halaman rumah pian tuh banyak rumputnya. Lu pian suruh si Udin untuk menabas rumput di halaman rumah pian tadi. Din dia pian, tabasakan rumput di halaman ini. Lu Udin ini menabas saya mah seharian tuntong. Datang si Ipol, apa yang ngarang sama? Ipol ini datang, hanya datang melihat bersihnya pangannya ini, halamannya ini. Ipol beli dahulu menagih upah lawan pian. Jadi ujar Ipol, bos, ya kemudian nih, mana upahnya nak? Nih hasil menabas ini nak. Jadi ujar dia, maunya apa ini? Begawi kada minta upah. Yang begawi itu si Anang itu, si Udin yang begawi. Yang begawi yang berhak minta upah. Mengkada begawi berhak minta upah, kada berhak. Nah, inilah kesadaran orang-orang yang dekat, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah, mereka kadang memandang punya kemampuan. Mereka beribadah ada memandang punya sifat kawa, punya sifat mampu, punya sifat bahasa orang Jepang lah, ya kawa tadi, rasa kawa. Itu orang Jepang tuh bahasanya rasa kawa, orang Jepang. Nah, maka sifat rasa kawa di hati itu syirkul khafi, syirik yang sama. Rasa memiliki syirkul khafi, syirik yang sama. Dua inilah yang wajib kita berantas sebenarnya untuk supaya kita bisa menempati keikhlasan yang puncak, yaitu ikhlas semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Ikhlas itu sadar bahwa kita sebenarnya ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sampai di situ. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Salah khilaf ulun minta maaf yang seberataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu mudah-mudahan yang hadir di sini seberataan, hajat-hajat kita berdatang dikabulkan oleh Allah berkat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita sabarataan, baik rumah tangga kita, anak bini kita, sabarataan husnul khotimah. Dan juga nini datu kita, kuitan kita yang dikubur, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah, dan mereka dicurahkan oleh Allah taala rahmat yang melimpah ke dalam kuburnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.